ini. Tentunya saya tidak panjang lebarkan. Mari kita beri sambutan tepuk tangan buat saudara-saudara kita, khususnya Pastor Okta bersama dengan timnya yang hadir hari ini. Silakan Pastor. Ya, shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Sebelum saya memulai khotbah, tadi sudah perkenalan sedikit ya. Jadi berbeda dengan Pastor David. Pastor David memang dari dulu sudah melayani. Kalau saya ini pendeta kejadian ini, ya. Ya. Saya melayani pertama kali itu ketika diminta bantuan oleh salah satu gereja besar, ya, yang tadinya 6 kali ibadah sampai jemaatnya sisa 5. Ya, saya diminta bantuan, tapi walaupun 5, saya bilang walaupun 5 tetap saya layani. Kenapa? Tuhan Yesus saja muridnya cuma 12, nggak ngomel ya. Kok murid cuma 12 gitu kan? Males khotbah tunggu 100, tunggu 5.000 kan enggak ya? Seperti itu ya. Jadi saya tinggal di Bandung walaupun pelayanan di Kerawang karena memang asalnya kami tinggal sudah kurang lebih 20 tahun ya di kota Kerawang. Kemudian anak-anak di sekolah di Bandung, jadi tidak mau harus butuh perhatian, jadi kami sekeluarga pindah ke kota Bandung walaupun pelayanan tetap di Kerawang. Istri saya cuma dan hanya satu. Orang Jawa, saya orang Batak, istri saya orang Jawa. Ya, jadi lagu tadi nggak salah tuh, lagu yang tadi nggak salah tuh ya. Anak-anak saya 3 semua wanita, 2 sedang kuliah dan 1 masih SMA. Tahun ini akan kuliah. Saya percaya di tengah-tengah pelayanan Tuhan pasti selalu menyertai kita semua. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, gereja kita sama sebenarnya, memberitakan kabar baik. Ya. Karena cuma 1 kabar baiklah yang memulihkan kita semua. Ya. Kalau dengar kabar buruk masih banyak di tempat lain, gereja-gereja senang dengan namanya berita keras. Kabar penghukuman, senang itu. Ya. Coba saja saudara coba ke anak saudara, kalau melakukan kesalahan saudara hukum, dia makin takut. Tapi belum tentu dijalankan. Dan sebetulnya Pak Pastor David ini juga mentor tentang grace ini. Karena 2 kali seminar ya Pastor ya waktu itu. 2 kali seminar sampai jam 4 waktu itu, saya masih ingat. Jadi sedikit saya mengetahui tentang Pastor David ya. Baik, hari ini saya beri judul khotbah saya, percaya yang benar, perkatakan yang benar, pemulihan terjadi. Katakan amin. Karena saya dapat tahun ini restoration ya. Divine restoration ya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sadarkah kita sebagai orang percaya bahwa apapun kondisi saudara saat ini, baik saudara sedang berjalan di dalam lembah kekelaman maupun sedang ada di puncak, percayakah bahwa sebelum Yesus Kristus datang kedua kali, seluruh pemulihan itu harus terjadi. Jadi sebetulnya tanpa saudara minta, pemulihan pasti terjadi. Karena janji Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21, kita bisa baca, oke sudah. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu apa? Pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi sebagai orang percaya sebetulnya kehidupan kita itu kehidupan yang beruntung.
Jauh dari rasa khawatir, jauh dari rasa takut. Kenapa? Ketika kita menghadapi satu masalah, kita udah tahu janji Tuhan sebelum dia datang, saya dipulihkan. Ini yang harus disadari oleh orang percaya. Sehingga ketika melangkah dalam kehidupan ini, kita ringan. Banyak orang melangkah berat. Ya, gak usah begitu. Di pelayanan aja kadang-kadang berat. Mau melayani aja, kayaknya berat banget. Tapi kalau kita tahu bahwa Yesus akan memulihkan segala sesuatu sampai pulih dulu, saudara. Kata pemulihan di sini, kata pemulihan di sini itu berasal dari kata Yunani apokatastasis. Mungkin gak asing kalau di sini, saya percaya Pastor David sudah mengajarkan, ya. Dikembalikan kepada posisi semula, bahkan lebih dari posisi semula. Ya. Anda yang mungkin mengira hidup saudara saat ini hanya seperti ini saja, Tuhan akan pulihkan. Jadi kita tidak perlu takut. Ya. Melangkah di tahun 2026. Berita boleh banyak, berita-berita Indonesia katanya segala macam ya. Mungkin belakangan ini ditangkap itu presiden Venezuela ya. Kemudian emas sekarang udah luar biasa ya. Berapa? 3,1 istri saya kemarin ngecek. Udah 3,1. Ya. Mungkin ada berita-berita yang lain ya. Saudara nggak perlu dengar itu. Karena janji Tuhan semuanya akan dipulihkan. Sekali lagi katakan amin. Ya. Bahkan dipulihkan yang hilang. Apa yang terhilang dari kehidupan saudara, Tuhan akan kembalikan 2 kali lipat. Karena dikatakan terus naik jadi kepala bukan ekor. Kehidupan kita sebagai orang percaya, walaupun saat ini Anda mungkin ada di level sekarang, percayalah level Anda akan jauh melejit. Ini yang harus kita pahami dengan benar. Kabar baiknya, saudara tidak melakukan apa-apa loh. Kabar baiknya Yesus sudah mati di atas kayu salib. Ya. Kita jadi lebih daripada pemenang. Gak perlu ngapa-ngapain. Kalau kita ngapain capek. Ya. Baca, kalau bisnis, baca berita ciut hati. Ya. Kemudian dengar dari kanan kiri, harga udah mulai naik. Ya. Dengar di TikTok, saya lihat di YouTube, di TikTok, semuanya itu beritanya saling serang menyerang. Kalau kita memperhatikan hal seperti itu, percayalah, setan akan masuk ke dalam diri saudara menjadi rasa takut, rasa khawatir. Ya. Sekalipun kita sudah tua, percayalah kehidupan kita lebih daripada pemenang. Karena firman-Nya dikatakan, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta di masa tuanya. Ini pegang sebagai janji. Ya. Saya baru saja pensiun dari salah satu perusahaan otomotif. Ya. Jadi saya di perusahaan otomotif hampir 30 tahun. Ya. Bukannya saya yang khawatir, justru orang-orang teman-teman saya sekantor yang khawatir. Gimana, kamu udah punya bisnis apa? Nanti mau bisnis apa? Ya, bahkan direktur saya mengatakan, gimana sudah ada planning? Kok orang lain yang khawatir, saya aja gak khawatir. Ya, kalau kita jalani hidup ini dengan rasa kekhawatiran, kita gak bisa melihat apa yang Tuhan sediakan. Ada amin? Ya. Dan saya akan memberikan dasar, mungkin salah satu yang saya dapat mengenai pemulihan ini. Apa yang penting, bagaimana pemulihan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu mengerti bahwa di dalam perjanjian baru, di dalam kasih karunia, segala sesuatu berjalan, beroperasi oleh apa yang kita percaya. Segala sesuatu berjalan, beroperasi berdasarkan iman. Itu di dalam perjanjian baru. Tetapi di dalam perjanjian lama, segala sesuatu berjalan berdasarkan apa yang kita lakukan. Banyak orang salah. Makanya tadi ini, Pastor David kan udah lama Grace Kasih Karunia nih. Saya dengerin lagunya aja. Saya biasanya dengerin lagu ya. Contoh.
Kadang-kadang kita menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu rinduanku. Saya kalau ada jemaat menyanyikan lagu itu saya tanya, bisa nyenengin hati Tuhan? Menyenangkan hati gembala belum tentu bisa. Di tempat lain, ini gembalanya senang kok, tenang aja ya. Itu bisa menyenangkan hati Tuhan? Gak bisa. Allah hanya disenangkan oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Oleh apa yang dia lakukan di atas kayu salib, disitulah hati Allah begitu senang. Kita gak bisa. Kenapa kita bisa dikatakan menyenangkan? Karena Kristus ada di dalam kita. Allah tidak lagi melihat keberadaan kita, tetapi Allah melihat Yesus yang ada dalam kita. Ini yang perlu dipahami untuk menjalankan kehidupan. Saya sudah mengalami tahun 2010 saya karena persaingan kedudukan akhirnya saya keluar dari salah satu perusahaan otomotif ya. Kemudian 7 tahun tidak pernah naik jabatan dan segala macam. Tapi saya nggak pikirkan. Karena saya bukan patokannya bukan di situ. Kehidupan kita bukan ditentukan oleh apa yang kita pakai. Bukan ditentukan apa yang kita makan. Ada orang sehat makan terkontrol, tetap sakit jantung. Ya, di sini tidak ada. Iya toh? Bukan ditentukan apa yang kita miliki, bukan. Tapi hidup kita ditentukan oleh kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Amin. Saudaraku yang terkasih, di dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Ini adalah salah satu kunci bagaimana kita mengalami pemulihan Tuhan dari hari ke hari. Dikatakan demikian, ayat 13 saya baca. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kata kuncinya adalah iman. Jikalau saudara mau mengalami pemulihan, hiduplah di dalam iman secara konsisten. Dikatakan di sini roh iman, jangan terkecoh huruf kecilnya ya, karena kalau kita lihat dari bahasa aslinya roh iman itu roh Allah di situ. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Artinya iman itu simple. Saya percaya dengan hati saya, kemudian saya perkatakan dengan mulut. Karena di dalam Roma 10 ayat 10 jelas dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada dua, Anda percaya dan Anda perkatakan. Jangan disimpan saja. Enggak akan berbuah saudaraku. Ya. Jangan dengar firman terus disimpan, perkatakan. Belajarlah mulai dari sekarang, belajar memperkatakan. Kenapa banyak orang Kristen, orang percaya saat ini mengalami kegagalan di berbagai bidang, mungkin di satu bidang dia tidak diberkati, seringkali tidak tahu dia. Kenapa Tuhan? Seringkali hanya ngomel, kenapa Tuhan? Tapi bicaranya, saya hidup karena kasih karunia. Kasih karunia itu di semua aspek saudara. Karena bukan lagi engkau yang hidup, melainkan Yesus yang ada di dalammu. Dan kasih karunia itu adalah pribadi. Bukan doktrin, bukan pengajaran. Bukan. Jadi bukan kita yang hidup. Saya khotbah di sini bukan saya yang khotbah, tapi Yesus. Anda bisa sampai di tempat ini bukan karena ya tentu saudara punya uang, punya mobil, punya kendaraan, bisa tempat ini. Tapi sebetulnya Yesus yang hidup di dalam kita. Kenapa banyak orang Kristen saat ini mengalami tidak diberkati di satu bidang, di satu sisi? Kenapa? Karena kurang percaya. Mereka tahu firman tapi tidak percaya. Mereka mengenal Allah tapi kurang percaya. Ada juga percaya tapi jarang perkatakan.
Saya ulangi. Ada orang Kristen yang tahu firman, tapi kurang percaya. Bahkan tidak percaya. Ah, masa sih Pak? Kan kenyataannya seperti ini. Ya. Ada orang Kristen, yang kedua ada orang Kristen, dia percaya firmannya, kalau ke gereja amin, amin. Tapi sampai di luar tidak memperkatakan. Tapi roh iman kita yang sama mengatakan, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Kalau engkau percaya firmannya, perkatakan itu dalam kehidupan kita. Dan lihatlah, segala sesuatu apa yang dijanjikan Tuhan akan termanifestasi dalam kehidupan. Ada amin. Saya bersaksi sedikit saja, ketika saya melayani kemudian terkena COVID, situasi COVID pada saat itu, ya, saya nggak ada diberi ketakutan, kekhawatiran ya. Padahal saya harus perjalanan dari Bandung ke Karawang, harus melewati pos-pos pemeriksaan. Saya nggak takut, saya lewatin saya. Ya, dan puji Tuhan jemaat saya almost tidak ada yang gugur dalam pertempuran dengan COVID. Ya, bahkan rumah saya dipakai oleh jemaat itu untuk yang terkena COVID supaya mudah karantina ya. Ada 5 kamar, jadi ada 5 orang pada saat itu. Jadi kita yang pantau ya. Seperti itu. Walaupun saya tahu bahwa pemerintah memberikan dana kurang lebih 30 juta kalau nggak salah pada saat itu untuk 1 orang yang terkena COVID. Pemeliharaannya ya, perawatannya. Tapi saya tidak peduli, saya tahu Tuhan pasti menyediakan. Ya. Hanya kalau nggak salah hanya 2 minggu ya COVID dinyatakan sebagai kita tidak boleh melakukan aktivitas. Saya sudah melakukan aktivitas ibadah. Hanya 2 minggu. Kemudian dari situ kami dipinjamkan satu ruko di Grand Taruma oleh salah seorang pengusaha. Saya pakai selama 1 tahun. 1 tahun kemudian saya percaya Tuhan pasti menyediakan tempat. Tiba-tiba beda 2 ruko dengan ruko kami beribadah itu dijual. Kemudian entah kenapa 2 ruko ini ternyata pemiliknya masih yang seperti ruko yang saya pakai, pinjam. Dan sebetulnya orang Surabaya sudah ada yang beli 5,5 M. Saya dengan nekat iseng aja, udahlah Pak, daripada dengan orang Surabaya dengan saya aja lah untuk ibadah ini, saya bilang. Berapa Pak Okta? Bingung juga saya ditanya begitu ya. Saya bilang 4,5 M. 4,5 M aja ya Pak ya, harga dasar. Karena waktu itu memang waktu beli dia sekitar 2,2 ya. 4,5 M. Sebulan, 2 bulan tidak ada. Bulan ketiga dia datang pada saya, udahlah silakan Pak Okta ambil. Saya yang bingung, bayarnya gimana? Jujur di gereja kami tidak menerapkan sistem persepuluhan. Pokoknya yang mau dengan hati menabur, tabur. Karena itu yang diajarkan. Bingung juga gimana bayarnya ya. Kalau istri kan langsung tuh, desainnya harus begini, harus begini. Uangnya dari mana? Saya pikir-pikir ya. Tapi puji Tuhan lah. Ya, Januari ini pembayaran terakhir saya. Karena saya nggak via bank. Saya percaya Tuhan pasti sediakan. Ya. Karena saya tahu ya, janjinya. Sewaktu dia menciptakan saya, janjinya saya ambil. Untuk kita semua pun begitu. Ya, nggak sadar saudara. Kita lahir, sebetulnya Tuhan menetapkan kita. Kita lahir itu supaya Tuhan bisa berdiam. Bayangkan Tuhan berdiam di dalam diri kita, menerima kasih kita. Itu kasihnya begitu panjang lebar saudara. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti. Bagaimana bayarnya nggak ngerti, tapi saya percaya. Kalau strategi Tuhan kita bisa tahu, kita bisa deteksi, bukan Tuhan namanya. Ya. Jadi ketika kita percaya, serahkan semuanya. Di dalam Amsal dikatakan, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana.
Ya, walaupun saudara sedang buka bisnis kecil, libatkan Tuhan di dalamnya. Berdoalah Tuhan berkati, atau pakai, kalau di kami itu pakai doa Yabes. Mungkin Pastor David tahu kalau habis selesai persembahan pasti doanya lagunya doa Yabes. Ya. Percayalah dia akan, kalau Yabes saja yang hidup di dalam perjanjian lama diberkati Tuhan, terlebih kita yang segala sesuatunya sudah diselesaikan. Pasti diberkati. Ya. Tadi saya katakan iman kuncinya. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Jangan malu-malu. Ya, nanti mungkin orang akan bilang, sok rohani kamu ngomongnya sebentar-bentar firman. Enggak usah takut, enggak usah malu. Perkatakan itu. Ya, nanti saya akan buktikan bahwa setiap kita memperkatakan firman ada buah. Ya. Saya lanjutkan dulu, ya. Jadi kalau saudara ingin yang baik terjadi dalam kehidupanmu, perkatakanlah yang baik. Ya, seringkali kita dasar anak bodoh, jadi bodoh loh. Tapi senakal-nakalnya anak kita harus tiru Tuhan kita. Engkau anak yang baik, engkau anak yang kukasihi, engkau anak yang luar biasa. Kita akan menerima buah yang luar biasa. Ada amin. Saya mau ngambil satu kisah Abraham. Ya. Kisah Abraham di dalam Kejadian 22 ayat 18 kita tahu. Kejadian 22 ayat 18 dikatakan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Oleh keturunanmu lah. Bukan dikatakan keturunan-keturunan, tapi keturunanmu lah. Ini mengacu kepada Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar firman-Ku. Sekarang Yesus ada di mana? Ada dalam kita. Artinya apa? Artinya kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Artinya kita diciptakan lahir ke dunia ini, sebetulnya tujuan kita menjadi berkat. Jadi jangan lupa Anda bahwa hidup kita ini menjadi berkat. Berkat tidak mesti dihitung dengan materi. Bukan. Hanya dihitung secara tenaga, enggak. Ya, banyak definisi berkat di dalam firman-Nya. Ya, entah engkau menjadi berkat, sharing firman, kemudian menguatkan, itu juga menjadi berkat. Tapi hidup kita sebetulnya menjadi berkat. Coba tengok kanan kiri, jadi berkat ya. Pastor catat ya. Ya. Jadi kita tahu bahwa Abraham waktu itu tidak memiliki seorang anak. Ya. Tapi janji Tuhan kepada Abraham, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar firman-Ku. Ya. Kemudian waktu-waktu berjalan, Abraham sudah tahu janji Tuhan, dia memiliki keturunan. Untuk meyakinkan itu, suatu malam Abraham bermimpi. Di mana di dalam mimpinya Allah membawa dia keluar dari kemahnya. Karena waktu itu belum ada villa, belum ada penginapan ya, baru kemah-kemah. Kemudian Allah menyuruh kepada Abraham di dalam Abram pada saat itu namanya. Kejadian 15 ayat 5 dikatakan, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Kembali Abraham diingatkan oleh Allah. Lihat ke langit. Kenapa? Kok enggak ngelihatnya? Kenapa mesti ada kata langit? Kenapa Tuhan enggak bilang begini? Tengadahkan kepalamu, lihat bintang-bintang. Kenapa mesti ditekankan? Lihat ke langit.
hitunglah bintang-bintang. Udah, Allah bilang aja, Abraham, hitunglah bintang-bintang. Seperti itulah keturunan. Kenapa mesti lihat ke langit? Banyak kita kadang-kadang membaca firman, enggak ngeh. Ya. Tapi sebelum masuk ke situ, mari kita lihat Abraham mendapat instruksi, mendapat perintah, mendapat firman dari Allah untuk menghitung, berhitunglah bintang-bintang. Hitunglah itu dalam bahasa aslinya itu adalah sofar. Sofar yang artinya to recount the story, to tell the story. Artinya Abraham sebetulnya disuruh untuk menceritakan cerita. Cerita tentang apa? Melalui firman ini. Wong cuma disuruh lihat ke bintang, mama harus cerita, aku tadi malam bermimpi Allah mengajakku ke luar kemah, kemudian aku bercerita, kemudian Allah menyuruh melihat di langit, suruh ngitung bintang-bintang. Apakah itu ceritanya? Tidak, saudara. Mari kita lihat di Mazmur 19 ayat 2. Langit berbicara apa? Dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sebetulnya Abraham diajak Allah keluar melihat dulu ke langit itu. Abraham disuruh melihat kemuliaan Allah. Jadi engkau kalau melihat ke langit jangan lihat mendung ya, jangan. Lihat langit itu adalah menceritakan kemuliaan Allah. Saudara akan tahu, begitu baiknya Allah, begitu luar biasa, begitu ajaibnya Yesus. Dan dikatakan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi sebetulnya ketika kita mengadah, melihat langit, melihat cakrawala, kita sedang melihat kemuliaan Allah. Jangan cuma lihat mendung. Jangan lihat cuman warna biru. Wah, enggak hujan nih. Ayo kita pergi, enggak gitu. Tapi lihatlah kemuliaan Allah di situ. Ada amin. Jadi Abraham disuruh Allah ngapain? Bercerita tentang kemuliaannya. Tuhan yang berjanji kepadaku, Tuhan yang setia, akan banyak keturunanku dan dari keturunanku ini akan ada yang menjadi raja dan lain sebagainya. Dia disuruh bercerita. Ada amin. Sampai sini tangkap dulu. Saya memberikan dasarnya saja, ya. Saya yakin Roh Kudus akan menuntun Bapak Ibu sekalian untuk lebih mengerti lagi. Kemudian di dalam setelah Abraham dipertunjukkan seperti itu, Kejadian 15 ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Abraham mendapat firman-Nya, disuruh melihat ke langit, dia disuruh menghitung dan dikatakan seperti itulah banyaknya keturunanmu, Abraham menjadi percaya. Ingat firman-Nya mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, memang kita butuh makan, memang kita butuh untuk jaga kesehatan, ya. Butuh juga untuk penampilan, ya betul, tapi hidup kita bukan ditentukan oleh itu. Ya. Jadi ketika Abraham percaya, itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Perhatikan, lalu percayalah Abraham. Sebetulnya apa yang diinginkan Allah terhadap Abraham saat itu? Yang diinginkan Allah saat itu adalah Abraham mengubah hatinya menjadi percaya. Jadi hati dulu yang harus diubah.
Hati harus percaya. Tadi roh iman adalah aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Jadi hati dulu diubah oleh Allah kepada Abraham. Hati yang percaya. Anda harus percaya dulu. Karena dengan percaya Anda dibenarkan. Artinya Anda menjadi orang benar. Kalau Anda orang benar, semua janji-janji Allah itu dipersiapkan untuk orang benar. Sama seperti seorang orang tua, bapak kepada anaknya, bapak mungkin bapaknya mengatakan kepada anaknya, "Nah, kamu kalau udah besar, bapak kasih satu rumah." Betul? Oke, Pak. Apapun caranya kita, pasti kita harus memenuhi janjinya. Lebih-lebih Allah kita. Dia berjanji, engkau akan terus naik jadi kepala bukan ekor, berjalan dari kemenangan menuju kemenangan. Engkau akan menerima setiap apa yang Tuhan janji. Kalau Tuhan hari ini melalui gerejanya mengatakan tahun pemulihan, ingat, apapun yang retak di dalam kehidupanmu, Tuhan pasti pulihkan. Karena itu harus terjadi sebelum Yesus datang. Amin. Pegang itu. Katakan dalam doamu, aku percaya Tuhan. Karena firman-Mu berkata, ketika hatiku percaya, aku dibenarkan. Aku percaya tahun ini adalah tahun pemulihan. Ada beberapa bidang dalam kehidupan aku membutuhkan pemulihan daripada Engkau. Bekerjalah Tuhan di dalamnya. Ya? Harus seperti itu. Ada amin. Ya? Perkatakan. Sesudah itu apa yang terjadi? Sesudah Abraham, apa langsung dia punya anak? Tunggu berapa tahun? 25 tahun. Kalau orang dunia 25 tahun gak punya anak udah ditinggalin tuh. Ya. 25 tahun Abraham belum menyaksikan manifestasi dari apa yang Tuhan janjikan. Karena apa? Hatinya baru diubah untuk percaya. Sekarang Tuhan bekerja lagi nih. Datanglah malah beberapa tamu ya, 3 orang. Ya. Datang pada siang-siang, kemudian diterima oleh Abraham, sementara istrinya ada di dapur. Kemudian orang itu berkata, tahun ini juga kamu akan memiliki anak. Apa yang terjadi? Tertawa. Sarah tertawa. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum Abraham diberikan keturunan, namanya diubah dulu. Karena apa? Karena nama itu paling sering disebutkan. Tadi hatinya sudah percaya nih. Belum memperkatakan. Bagaimana caranya Allah? Allah mengubah namanya. Dikatakan Abraham dirubah namanya menjadi Abraham. Bapak segala, bayangkan kalau dia kenalan nih sama orang-orang di padang gurun. Abraham, bapak segala bangsa. Dia mulai memperkatakan. Sebelumnya cuma disimpan aja, ya aku punya keturunan. Apa buktinya dia simpan? Buktinya ketika Tuhan mengatakan seperti itu, Allah mengatakan seperti itu, pada saat itu Abraham mengatakan nggak mungkin bujangku Eliezer yang akan mewarisi itu semua. Berarti di dalam hati Abraham selama ini disimpan nggak mungkin dia punya anak. Ingat di dalam Lukas 6 ayat 45 Yesus berkata, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi nggak usah susah-susah saudara. Kalau saudara keluar tiba-tiba saudara mungkin punya saudara kesel sama saudara kemudian mulai ngomel, percayalah itu sudah disimpan di dalam hatinya bertahun-tahun. Itu sebabnya simpan bertahun-tahun. Ya, itu menghalangi Tuhan untuk menaruh sesuatu di dalam hati kita. Kalau engkau ada amarah terhadap saudara, terhadap kakak, adik atau siapapun, lepaskan saja, lepaskan pengampunan. Ya, karena dikatakan jelas yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Orang baik memiliki perbendaharaan yang
baik di mana? Di hatinya. Ya. Jadi itulah yang disimpan sama Abram. Dia seolah-olah mengatakan, enggak mungkin Tuhan, bujangku mewarisi itu semua. Itu sebabnya Allah mulai mengubah perkataan Abram dengan mengubah namanya menjadi Abraham, Bapa segala bangsa. Jadi kalau kenalan, Abraham, Bapa segala bangsa. Kenalan lagi, Abraham, Bapa segala bangsa. Kejadian 17 ayat 5-6 dikatakan, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau anak akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja. Apa yang terjadi? Sarah ketawa, Sarai. Sarai juga namanya dirubah menjadi Sarah. Ya, kalau Abram diganti namanya menjadi Abraham. Itu nafasnya Allah diberikan. Sarai menjadi Sarah. YHWH ya. Mungkin di sini udah diajarkan ya. Nafasnya Allah diberikan kepada Abraham. Makanya namanya menjadi Abraham. Apa yang terjadi? Sarah pada saat itu malah ketawa. Makanya nama Ishak menjadi, namanya Ishak artinya tertawa. Ya. Jadi Allah dari mengubah hati, kemudian mengubah perkataan. Karena perkataan yang baik itu meluap dari perbenaran hati yang baik. Jadi perkatakan terus hal yang baik. Sekalipun kau melihat hal-hal enggak mungkin, percaya dengan saya. Di dalam Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil. Ya. Pertama kali saya kesaksian sedikit, pertama kali saya bisnis tahun 2010 itu enggak pakai modal. Ya, saya gadein semua ke bank. Ya. Sampai ada rekan bisnis saya mengatakan, udahlah Tak, kamu mah bakal tidur tinggal di kolong jembatan. Ya bener lah, di kolong jembatan. Wong rumah saya dengan jalan tol itu lebih tinggi jalan tol. Ya bener lah, saya ada di bawah jalan tol, berarti di bawah jembatan. Gitu aja, positif. Saya selalu menanggapinya dengan sikap yang tidak melawan, enggak. Bahkan ada salah seorang teman saya, salah seorang direktur, sekarang dia direktur di Bank Pos, mengatakan, udah bangkrut perusahaanmu. Kalau saya melihat anak-anak saya ciut Pak. Utang pada saat itu 14 miliar Pak. Tapi saya percaya kalau Tuhan sudah memberi, Tuhan sudah membuka usaha ini, Tuhan juga yang menyiapkan. Itu saja. Malah yang khawatir teman saya. Teman saya khawatir, teman bisnis saya. Dia yang jaga kan, karena saya juga mesti khawatir, terus gimana ini? Tak, gimana Pak Okta? Manggil saya Okta, Tak, gimana Tak, ini cicilan bank harus dibayar, harus begini, harus begitu. Saya bilang enggak, tenang, Tuhan sediain. Saya hanya mengandalkan itu. Bayangkan baru pertama kali bisnis utang udah 14 miliar, kumaha ya. Ya, saya kebetulan bisnisnya di bidang thermoforming plastik packaging ya. Karton box, packaging steel, palet, dan plastik. Ya. Jadi orang tuh udah bilang, udahlah Tak, tinggalin bisnisnya. Ya mau ditinggalin gimana, rumah masih jadi diborohin sama bank. Kalau saya tinggalin, saya mau tinggal di mana? Ya, bapak saya seorang guru. Ya. Saya tidak mewarisi apa-apa. Ya. Saya berdoa, hanya berdoa, Tuhan pasti siapkan, Tuhan pasti siapkan, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih hikmat. Kalau Yesus saja mati di atas kayu salib, dia telah menyelesaikan segala sesuatu, bahkan kemiskinan saya aja Tuhan selesaikan, supaya saya bisa hidup kaya. Tuhan pasti jadi. Mulai pelan-pelan. Malah teman saya, ini juga pergumulan saya, malah kena stroke. Teman bisnis saya, jadi saya menjalankan sendiri sekarang. Ya.
Dan puji Tuhan, saya sekarang punya sebuah pabrik yang tidak begitu besar di Delta Silicon Cikarang. Ya. Utang saya nggak banyak. Pokoknya ada utang dah. Pokoknya nggak 14 miliar dah. Ya. Saya berpikir kalau nggak ada utang tuh nggak enak jadi. Loh. Nanti ongkang kaki di rumah. Kan itu. Tetap Tuhan juga, saya punya hikmat, Tuhan menggerakkan saya lakukan. Itu ya. Tapi percayalah, Tuhan akan pulihkan. Seumur-umur Pak, saya megang uang 1 M aja belum pernah. Belum pernah sama sekali. Jujur. Ini punya utang 14 M. Utang yang gak pernah saya pegang. Orang ciut. Tapi saya puji Tuhan, punya anak-anak yang selalu mendukung, punya istri yang selalu mendukung. Percaya Tuhan pasti selesaikan. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, dengar baik-baik. Sesudah hatimu diubah, mulai perkatakan yang baik. Perkataan firman. Ya. Mau bekerja, aku percaya Tuhan, kau jadikan aku kepala bukan ekor, hikmatmu akan menuntun aku. Sehingga aku baik di mata atasanku. Dan penilaianku selalu yang terbaik. Katakan. Jangan lagi berdoa, Tuhan tolong. Aku begini, jangan. Semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Semuanya sudah disediakan Tuhan Yesus. Kalau engkau masih berkata, Tuhan tolong. Ngapain Yesus di atas kayu salib? Justru kita berdoa, kita deklarasikan firman. Ya. Kita deklarasikan. Iblis saja diusir sama Yesus itu oleh firman kok. Ya toh. Ketika dia dicobai, Yesus bilang apa? Ada firman. Firman berkata. Kan begitu. Ya kita harus perkatakan. Mulai sekarang perkatakan firman. Deklarasikan. Setiap janji Tuhan deklarasikan. Kalau mungkin Anda perlu dipulihkan, baca firman yang berhubungan dengan pemulihan. Aku percaya Tuhan. Sebelum kau datang kedua kali, semuanya sudah engkau pulihkan. Termasuk keluargaku, dipulihkan Tuhan. Ada amin. Ya. Dan apa yang terjadi? Ibrani 11 ayat 11. Inilah yang terjadi pada Abraham dan Sarah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh apa? Kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jadi ketika namanya dirubah, hatinya sudah dirubah, perkataan Abraham pun dirubah, Abraham memperoleh kekuatan. Makanya Bapak yang udah usia, yang ABG, ya, anak baru gocap maksudnya, ya, sudah 50, saya 55, ya, perkatakan. Kalau ada bilang, jangan sekali-kali mengatakan, ya harap maklumlah sudah tua, jalan sedikit aja udah capek, jangan. Selalu perkatakan aku sehat, aku kuat. Semuanya telah selesaikan di atas kayu salib. Ibu-ibu gak usah, kalau ngerasa aduh rada nyeri dikit, ibu-ibu gak usah. Perkatakan dalam nama Yesus. Aku sehat, aku kuat, begitu. Perkatakan terus. Ya. Dan ingat, iman bukan berbicara bahwa saudara harus terus kuat. Saudara tidak tergoncangkan, enggak. Iman tidak berbicara begitu. Anda bisa seperti Sarah tertawa. Tetapi intinya adalah hiduplah di dalamnya. Iman kita adalah anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Hiduplah di dalamnya. Goncangan boleh terjadi, masalah boleh datang menempa kita. Tapi kalau ketika kita hidup di dalam imannya yang diberikan Tuhan, iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus, percayalah itu semua akan berlalu. Ada amin. Ya.
hamba Tuhan begini juga, jangan dipikir gak ada masalah. Coba tanya sama Pastor David, banyak masalahnya loh. Ya, pasti ada masalah. Masalah kita beda, tapi kita tetap berdiri tegak. Kita hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Ada amin. Ya. Abraham dirubah perkataannya. Dia mulai ketika bertemu Bapak segala bangsa, dia percaya bahwa dia yang berjanji adalah setia. Dan ingat, ketika kita selalu memperkatakan hal-hal yang baik, apa yang terjadi? Amsal 18 ayat 21. Dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, kata menggemakan di sini echoing, memperkatakan berulang-ulang. Jadi kalau sering Anda mengatakan, aduh aku udah tua lah, harap maklum, ya. Terus diperkatakan begitu, Anda jadi tua. Beneran. Ya. Tapi ketika Anda berkata aku kuat, aku sehat, Anda akan sehat. Ayat ini. Firman-Nya tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan melakukan seperti apa yang diperintahkan dan menjadikannya berhasil. Seperti apa yang dia kehendaki. Firman ini tidak akan sia-sia. Mulai sekarang perkatakan, aku sehat, aku anak yang diberkati Tuhan. Biasanya kalau di gereja kami, sebelum saya khotbah, saya selalu mengatakan, sama-sama kita mengatakan, saya anak yang diberkati Tuhan. Saya anak yang dikasihi Tuhan. Saya anak yang disayang Tuhan. Saya anak yang sukses dalam Yesus Kristus. Itu setiap pagi saya perkatakan juga. Mulai perkatakan. Saya anak yang kuat, saya anak yang sehat, saya anak yang diberkati Tuhan. Kemanapun aku melangkah, berkat itu selalu ada padaku. Kenapa? Kita akan memakan buahnya. Jadi banyak orang mengalami kegagalan karena apa? Mungkin dia ada perkataan-perkataan yang sering dia bingungkan. Apalah aku kayak gini gak pinter. Modalku kecil gak mungkin jadi besar. Terus dia perkatakan, dia memakan buahnya. Abraham mulai memperkatakan, aku bapak segala bangsa, kenalin. Nama saya Abraham, bapak segala bangsa. Mulai ada memetik buahnya. Kapan? Setahun kemudian Ishak lahir. Jadi mulailah memperkatakan yang baik. Kalau kita percaya firman, mulai perkatakan firman-Nya. Karena apa yang kita katakan meluap dari mulut, dari hati kita. Anda bisa menilai seorang baik, lihat aja dari perkataannya. Karena itu ada di hatinya. Disimpan di dalam hatinya. Orang baik akan menyimpan perbendaharaan yang baik di dalam hatinya. Simpan yang baik di dalam hati saudara. Ada amin. Mazmur 103 ayat 5 dikatakan, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Bayangkan, Tuhanlah yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Di dalam terjemahan New King James Version dikatakan, who satisfies your mouth with good things. Dengan hal-hal yang baik mulut kita diperlengkapi. Tapi kebanyakan, kenapa masih banyak orang-orang Kristen di ujung di Antartika sana ya? Bukan di sini. Saya percaya di sini sudah menerima kasih karunia yang begitu luar biasa. Seringkali mengucapkan kata-kata yang tidak. Gagal. Ya, aku begini. Padahal tuh kita tahu firman mengatakan kita sudah diperlengkapi dengan perkataan-perkataan yang baik, hal-hal yang baik di dalam mulut kita. Kalau pemulihan mau terjadi dalam hidup kita, katakan hal-hal yang baik. Percaya firman, katakan. Percaya firman, katakan. Kita bisa lihat nanti ada dua perbandingan. Sebagai gambaran kita juga harus belajar dari tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama. Kita tahu ada yang namanya Barsilai. Barsilai itu adalah salah seorang anak orang kaya yang memelihara Daud. Ketika Daud harus mengungsi, bersembunyi dari kejaran anaknya Absalom. Dikatakan demikian. Juga 2 Samuel 19 ayat 31 sampai 33.
Juga Barsilai orang Gilead itu telah datang dari Ragelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barsilai itu sudah sangat tua. Umurnya berapa? 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim. Sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barsilai, ikutlah aku dan aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Ya. Jadi Barsilai itu diajak oleh Daud pada saat itu. Ayo kamu ikut aja ke mana? Ke Yerusalem. Kenapa? Daud ingin membalas budi. Tapi Barsilai mengatakan, aku udah sangat tua, umurku 80 tahun. Kalaupun aku pergi paling hanya nyampe di mana setengah perjalanan. Itu dikatakan demikian. Barsilai memperkatakan hal-hal yang tidak baik. Umurku udah sangat tua. Umur 80. Dia bilang, umurku udah 80. Dikatakan di ayat 2 Samuel 19 ayat 34 sampai 35. Barsilai menjawab raja, berapa tahun lagi kah aku hidup? Barsilai memperkatakan, enggak, aku hidup enggak lama lagi. Ada di sini yang mau berkata begitu? Suami istri deh berhadapan. Ada yang berani ngomong, mah hidupku sebentar lagi selesai. Ada? Enggak ada. Semuanya pengen umur panjang? Amin. Yesus Kristus sudah menyelesaikan di atas kayu salib supaya umur kita tidak mati muda. Yesus mati muda di atas kayu salib supaya kita punya umur yang panjang. Amin. Jangan pikir, oh umur panjang Pak, nanti kesusahan semakin bertambah. Itu namanya Anda tidak percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Percayalah, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta di masa tuanya. Ya. Barsilai memperkatakan kata-kata yang tidak baik. Ya. Aku udah sangat tua. Coba bandingkan dengan satu tokoh ini. Ya. Satu lagi. Sebagai bukti bahwa Barsilai itu memperkatakan hal-hal yang tidak baik. 2 Samuel 19 ayat 34 sampai 35 dikatakan, sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi Tuanku? Ayat 36. Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Jadi Barsilai itu usia 80 udah gak bedain ini suara laki-laki, suara perempuan. Ini makanan enak, ada rasanya atau tidak. Parah toh. Itu Barsilai. Bayangkan dengan satu tokoh ini. Yaitu siapa namanya? Kaleb. Ya. Yosua 14 ayat 10 sampai 11. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman kepada Musa. Pada saat itu dia bicara, ini tuh 45 tahun yang lalu loh firman ini dibacakan. Berarti firmannya ada di mana? Disimpan dengan Kaleb dalam hatinya. 45 tahun. Ya dikatakan, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Umur yang lebih tua mana? Kaleb atau Barsilai? Kaleb 85 tahun. Tapi apa yang Yosua 14 ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ketika berhadapan dengan Yosua, Kaleb mengingatkan Yosua akan firman. Dia mulai memperkatakan firman. Berbeda dengan Barsilai. Barsilai memperkatakan sesuatu yang buruk. Aku udah tua, bedain suara aja udah gak bisa. Rasain makanan pun udah gak tahu rasanya kayak seperti apa. Berbeda dengan kau, umur lebih tua. 85 tahun, tapi dia memperkatakan, ingat ya, 45 tahun yang lalu ini firman dikatakan loh Yosua.
Seperti yang dikatakan Musa tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ayat 10 dan 11, Yosua 14 ayat 10-11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Bayangkan umur 85 tahun, dia mengatakan umurku 85 tahun tapi kekuatanku sama ketika umur 40 tahun.